Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan dan kelebihan helm NJS Kairos V1. Buat gua dia nggak begitu banyak juga ya. Sambil jelasin dikit-dikit aja ya. Kita masuk ke kelebihannya. Kalau dari kelebihannya ya, ini helm bentuknya keren nih, lo lihat. Ini visor aftermarket ya. Ini keren kan? Ini bentuknya anak muda banget, kekinian banget. Ada spoilernya, tapi ini ada tambahan spoiler ya, extends gitulah. Cuman ya, gue kurang suka. Oh iya, yang mau beli helm ini atau helm-helm second yang masih bagus, harga lumayan miring lah, itu langsung aja ke toko orange atau toko hijau. Adik gue yang jual. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, masuk lagi di kelebihannya. Kelebihan helm ini tuh di bagian innernya, tebel, mantep, antep. Walaupun ini V1 yang ya bisa dibilang ini yang kedua lah ya. Soalnya yang pertama tuh visor bawaannya itu nggak ada pushpin. Ini yang udah ada pushpin kayaknya ya, karena ini udah diganti. Itu innernya mantep, busanya, kainnya sampai sekarang masih enak. Ini gue pakai size M, masih tebel. Dia tuh kayak busanya tuh meluk semua nih. Kalau size-nya cocok. Kalau size-nya nggak cocok mah longgar. Nah, terus kelebihannya lagi masih di bagian dalam. Ini bagian slot intercomnya. Buat gua itu kelebihan. Ada di bagian slot intercom itu bisa geser-geser, bisa naik turun, kanan kiri. Mantep. Terus slot intercom ini gue bisa bilang kelebihan, ini tuh tinggal tempel doang, nggak usah pakai velcro lagi, velcro yang halus. Karena bawaannya itu udah ada kayak bahan kayak velcro gitu yang nempel di dalam helmnya. Jadi tinggal langsung tempel aja tuh yang namanya apa, speaker intercomnya. Kelebihannya lagi bang, oke, gua kasih kelebihannya lagi. Dederingnya sama yang sebelumnya, sama yang bukan pushpin, ini talinya udah tebel. Ini gua masuk kasih kelebihan lah. Talinya udah tebel, dederingnya juga udah mendingan, udah cakep lah, udah mantep banget ini. Terus kelebihannya lagi bang, iya, bentar, ada di bagian ini, menurut gue sepele, tapi buat gue ini kelebihan. Di bagian sini atau sinilah, dudukan intercom yang mau pakai tempel bracketnya atau jepit, bisa dua-duanya. Ini lega, padahal sepele, tapi buat gua nggak sepele. Kelebihannya lagi, helm ini styrofoamnya sih tebel nih ya, kelihatannya dari sininya nih.
Dari sininya kelihatan tebel. Itu buat gua ya gua kasih kelebihan lah. Tapi nggak tahu kuat apa enggak. Oke. Kelebihannya lagi, tapi ini buat gua ya kasih kelebihan lah. Spare partnya atau aksesorisnya sekarang udah banyak. Karena ini yang Kairos V1 tapi visor yang udah pushpin. Sama aja lah, mau yang pushpin mau yang enggak sama aja. Cuma bedanya nggak begitu banyak. Aksesorisnya udah banyak. Kayak misalnya visornya mau ganti udah ada yang jual. Aftermarket tinggal PNP ada yang jual. Atau kayaknya sama ratchetnya segala dah. Ya mungkin segitu aja untuk kelebihannya. Sekarang masuk di kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, di ratchet bawaannya masih suka kendor. Biarpun udah mentok ke atas, tapi kalau yang udah pushpin, setahu gua yang pernah gua punya, yang pernah gua cobain, itu di visor yang udah ada pushpin, udah mentok ke atas gitu, dia masih susah turun, masih keras lah, masih bisa nempel lah, ibaratnya nggak turun kayak yang sebelumnya tuh. Nah kalau yang gue pernah coba tuh yang V2 itu masih suka turun. Itu kekurangan dari ratchet. Kekurangannya lagi dari visornya itu, kenapa versi V1 sama V2 itu beda. V1 cembung, V2 nya malah semi flat. Padahal biar dibikin sama aja kali ya. Apa mungkin itu marketing lah. Oke, masuk lagi kekurangannya. Kekurangannya dari ventilasi. Nih, dari sini ventilasi tidak begitu berasa. Gue bilang gak begitu berasa ya karena emang masuknya sedikit. Mungkin lubangnya kecil kali ya. Udah gitu ventilasi cuma di atas doang, itu jadi kekurangan ya. Oke. Terus kekurangannya lagi, helm ini tuh yang V1 selnya ini apa ya, kalau ditekan-tekan gitu agak melewat dikit ya. Nggak begitu banyak, nggak kayak merek-merek yang apa tuh, yang ALV atau apa tuh lah. Itu lebih parah melewat-melewatnya. Itu buat gua kekurangan. Mungkin bahan selnya nggak begitu cakep ya, nggak begitu bagus. Nggak tahu itu kenapa ya. Digitu-gituin melewat dikit, nggak banyak. Oke. Terus, tar dulu, lampu merah. Lanjut lagi. Kekurangan berikutnya ada di stopper. Stopper kanan kiri ini. Stoppernya itu kadang kalau pakai visor bawaannya kadang masuk, kadang enggak. Wah, ini punya adik gua malah, yang satunya enggak, masih ada. Kadang masuk, kadang enggak stoppernya. Enggak tahu itu kenapa. Apa karena kurang itu kali ya. Nah, ada lagi nih kekurangan, masih di deket-deket stopper sama visor. Ini buat gue kekurangan ya. Di bagian visornya pas nutup, visor bawaan ya, bukan ini. Pas nutup itu kadang nih ada locknya ya. Kadang kunci, kadang enggak. Udah gitu kayaknya ada gesekan di bagian sini ya. Itu sayang banget. Apalagi kalau lu beli visornya visor iridium, fotokromik, sayang banget. Tapi kalau lu belinya light smoke, dark smoke, itu nggak begitu kelihatan lah.
karena bawaannya like smoke ya. Kalau clear, aduh kelihatan banget. Tapi Kairos dari dulu tuh, dari pertama memang keluarnya dia ini mulu ya, apa namanya, like smoke dari awal keluar. Oke. Kekurangannya lagi, ini sih buat gua kekurangan sih ya. Kenapa harus logonya depan, belakang, kanan, kiri? Apa mungkin karena versi 1, soalnya V2-nya sama yang karbon, Kairosnya juga nggak ada logo kanan kirinya. Terus gede banget lagi nih tuh yang di sininya. Itu buat gua kekurangan, biar kata sepele, biar enak aja gitu dilihatnya. Tapi yang V2 udah oke. Dia udah nggak ngeluarin, maksudnya nggak dibuat kanan kiri, tapi kanan kirinya cuma ada tulisan V2 doang, samar-samar gitu. Daripada begini nih NJS begitu. Oke. Terus satu lagi, kekurangannya lagi. Tadi kan yang gua omongin di awal tuh ratchet ya. Ini visor bawaannya ya, yang bukan yang non push pin, itu gampang banget turun. Terus banyak yang pada ngeluhin patah kancingnya. Itu yang V1. Yang V1 tapi non push pin gue sebutnya. Kalau yang push pin itu malah ada, maksudnya bukan ada. Kalau yang push pin itu malah lebih bagusan lah sedikit. Masih kencang lah kalau yang push pin, nggak begitu turun banget. Yang V2 sama begitu juga, masih suka turun. Oke. Bahkan yang karbon gue pernah punya, masih kencang sih, tapi ya kalau lama-lama tetap aja masih turun. Oke. Kekurangannya lagi, tapi ini dari banyak kekurangan, ada banyak juga kelebihannya. Entah kenapa helm ini masih laku, masih banyak peminatnya, masih banyak yang beli. Terus entah kenapa juga helm ini Kairos itu ada 3 bahkan 4. Dari yang gue pakai sekarang ini Kairos V1, terus V2, terus karbon, terus kalau nggak salah ada yang double visor ya. Terus terakhir itu Kairos GT. Tapi kenapa ini yang laku? Apa karena polosan? Tapi kalau polosan waktu booming-boomingnya ya warna putih ini, laku banget. Banyak banget yang pakai. Oke. Mungkin segitu aja dulu. Kekurangan kelebihan versi gua tentang NJS Kairos V1 yang gua ngerti, yang gua paham tentang helm ini. Yaudah bosku, sampai sini dulu aja. Assalamualaikum.